Jadi bagaimana melakukan pemurnian thoriumnya dulu. Ini fasenya di situ. Tapi mereka sudah melakukan upaya untuk menghasilkan thorium. Baik, mudah-mudahan sudah ada kemajuan. Saya kira saran yang baik dari Pak Kurtubi. Nah, selanjutnya Pak Prof. Sani, ini kita punya kekayaan vulkanik yang menghasilkan material-material luar biasa, termasuk thorium. Kita berada di ekuator. Nah, ini bagaimana ini Pak Sani kita memanfaatkan sesuai dengan pasal 33 ini? Silakan Pak Sani. Baik, terima kasih Mas Prasetyo dan Bapak-Bapak, Ibu sekalian hadir pada kesempatan ini. Tadi luar biasa Prof. Dr. Arifin bicara tentang pangan, kemudian Pak Kurtubi bicara tentang energi. Saya berusaha mensupport keduanya lah. Walaupun background saya dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan di ITB, jadi lebih cenderung ke schoolnya Pak Kurtubi, karena saya ngurusin banyak pertambangan perminyakan, termasuk ke depan ini kita nanti insya Allah Pak Kurtubi kita punya refinery sendiri ya kilang minyak. Saya juga ditugaskan Pertamina untuk mengembangkan 4 kilang minyak baru, termasuk di Balikpapan, di Tuban. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita sudah punyalah kilang minyak sendiri. Selama ini kita mengandalkan negara lain ya. Tapi pada kesempatan ini saya coba pakai share screen lah pemikiran yang dia saya ingin mensupport keduanya. Baik mensupport pangan maupun mensupport energi. Karena ilmunya bersama lah sebenarnya. Karena jadi hybrid knowledge itu benar itu Mas Pras. Kita menjadi hybrid knowledge. Jadi saya ingin menekankan bagaimana peran teknologi dalam ketahanan pangan dan energi nasional di tengah COVID ini. Jadi saya ingin bagaimana melihat teknologinya lah. Karena saya dari ITB yang memang hari-hari kerjanya mempelajari teknologi. Tapi melihat penyebaran global COVID pada saat ini, itu semuanya di negara-negara maju yang terbesar. Dari Cina sana, kemudian bergerak ke Amerika, luar biasa, ke Eropa, semuanya berada di negara subtropis ya, yang mereka hancur-hancuran di sini karena korban begitu banyak. Ya Italia luar biasa, Jerman juga kena, hampir semua negara Eropa hampir terkena. Oleh karena itu negara-negara maju juga Amerika terkena. Kita masih beruntung di negara Indonesia yang di negara tropis, yang secara theoretical climatology mengatakan bahwa negara tropis itu minimize dari virus corona ini. Akan tetapi sekarang apa penyebabnya? Karena luar biasa hubungan manusia sekarang dengan pesawat terbang ya. Kalau Pak Kurtubi keliling-keliling pakai pesawat terbang, nah itu juga berbahaya Pak Kurtubi. Karena gudangnya virus ini di pesawat terbang juga. Karena di pesawat terbang itu udara tersekat situ. Oleh karena itu zaman now ini hubungan penerbangan tidak bisa dihindari. Dari New York langsung ke Jakarta, dari Wuhan juga langsung ke Jakarta, dari Jerman, Prancis ke Jakarta. Jadi hubungannya langsung manusia ke manusia. Maka teori klimatologi itu menjadi lemah karena hubungan internasional transportasi ini dahsyat ya. Nah, kemudian kalau dilihat Indonesia sekarang ini tadi Pak Bustano mengatakan, waduh luar biasa, tidak main-main. Hampir semua negara Indonesia ini terkena, tapi alhamdulillah di kampung saya di Aceh sana minim lah, termasuk di kampungnya Pak Kurtubi juga relatif lebih rendah dibandingkan daerah-daerah lain. Berdasarkan laporan terakhir ini, kelihatannya ini terakhir nih, kemarin ya 9 Mei. Ada 13.645 terkonfirmasi positif, dalam perawatan ada sekitar 10.000-an, meninggal 959. Sekarang mungkin sudah 1.000 mungkin hari ini. Tapi alhamdulillah yang sembuh meningkat lah dibandingkan dengan yang meninggal. Oleh karena itu ini tidak main-main sebenarnya, apalagi menghadapi liburan lebaran, nanti orang pulang kampung, pengen lebaran di kampung, ini membahayakan. Saya juga tadi malam kaget melihat di Masjid Raya Banda Aceh begitu banyaknya orang tarawih. Ini mengerikan juga, bisa menimbulkan. Tapi mudah-mudahan orang-orang Aceh sana lebih bersih lah, karena biasa berwudu ya, lebih bersih dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, tapi memang mengkhawatirkan tentang keadaan
keadaan di Indonesia, khususnya Indonesia nih. Indonesia itu sedang nanjak, walaupun di antara negara lain dia rendah, ASEAN rendah ya. Yang tertinggi itu Eropa, kemudian Amerika. Amerika sekarang sudah membalap Eropa. Cina sudah menurun drastis. Tapi ASEAN ini merangkak nih, ini ASEAN, ini negara ASEAN. Indonesia sedang naik, tidak turun dia. Yang lain negara sudah melanda, Indonesia belum. Bahkan hari ini saya dengar laporan justru meningkat. Ini sangat menarik untuk dibahas. Tapi ini tidak main-main, ini menyebut pangan nih ke depan. Apakah sampai Oktober selesai atau sampai November? Ini permasalahan besar bangsa yang harus dibahas dengan baik. Nah, ini kesempatan ini untuk memberikan kontribusi pemikiran bagaimana penyelenggara ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini dia terakhir ini. Kemarinnya diharapkan diturunkan ini kemarin pada tanggal pertengahan April kemarin turun, tapi ternyata tidak. Hari ini naik, hari ini kesini naik. Jadi kemudian grafik yang merah ini belum bagus. Diharapkan ini selesai bulan Juli, tidak. Mungkin ini selesai bulan September. Lihat ini grafik yang naik ya. Jadi aktual ini prediction. Jadi yang merah ini prediction aktual. Jadi kemungkinan masih naik turun dengan dahsyat, apalagi di bulan Ramadan ini. Orang banyak pulang kampung, saya lihat tuh kendaraan di Bandung tambah banyak, dari Jakarta pindah ke Bandung untuk lebaran. Ini permasalahan besar. Nah, saya ingin support doanya. Tapi kita belum menemukan titik puncak. Kita belum menemukan titik puncak. Tapi di Kompas hari ini menyatakan bingung bagaimana menentukan titik puncak. Indonesia sedang naik semua, tidak belum menemukan titik puncak. Jadi artinya titik puncak itu akan mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Oleh karena itu, ini menjadi permasalahan besar karena bagaimana mudik kalau tidak lockdown dengan ketat atau PSBB dengan ketat, ini puncak kita akan mundur ke belakang. Ini permasalahan besar. Bagaimana cara mengatur lockdown yang bagus atau PSBB lah tepatnya supaya benar-benar rakyat ini memahami persoalan yang dihadapi kita ini. Baik, lihat tadi Pak Bustanul Arifin sudah bicara tentang GDP, tapi semua memang GDP semua turun, seluruh dunia tidak peduli. Cina 1,5%, Jepang 0,4%, negara-negara Asia rata-rata sekitar minus 0,4%. Kemudian Eropa, Eurozone ya ada minus 0,1%, United States minus 0,1%. Jadi dengan demikian impact-nya luar biasa. Jadi kemungkinan krisis global ini memang akan terjadi. Tapi mudah-mudahan janganlah, kalau gitu akan bikin repot juga kita. Tapi kita bagaimana para ahli melakukan estimasi mengenai keadaan ekonomi dunia. Nah, dan Indonesia bagaimana Indonesia? Tapi memang Indonesia pada posisi yang sedang-sedang aja lah dibandingkan negara-negara IDB lainnya. Tidak seperti negara-negara Thailand itu anjlok, Hongkong itu anjlok sekali. Tapi Indonesia di sini berada sekitar minus 0,22. Nah, ini juga harus dihitung mungkin bagaimana skenario yang terbaik untuk penyelenggaraan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, siapa pemenang COVID hari ini? Sekarang pemenangnya ternyata semua background teknologi. Nomor satu yang kita pakai sekarang ini Zoom. Ini adalah pemenang utama dalam pertandingan COVID era ini. Zoom adalah keuntungannya hari ini dia mencapai 4.000 triliun. Wah, luar biasa. Ya, jadi keuntungan Zoom ini kita yang memberikan keuntungan ini. Zoom nomor satu, dia adalah penguasa online, penguasa webinar. Dia kemudian nomor 2 TikTok. Rupanya di orang-orang di rumah bermain dengan TikTok. Sedang karena dia banyak di rumah bermain TikTok. Kemudian Hangout Meet.